Selamat pagi, kawan. Yuk, kita belajar pajak internasional. Pajak internasional ke-15 membahas pemajakan Kantor Perwakilan Dagang Asing, KPDA. Kantor Perwakilan Dagang Asing seringkali disebut atau mengaku sebagai Representative Office atau RO. Ciri Representative Office biasa mengaku sebagai kantor di Indonesia, tetapi tidak menjual barang. Namun anehnya, kantor di Indonesia tersebut memiliki pegawai pemasaran atau pegawai yang memiliki fungsi memasarkan barang dan jasa. Jika terjadi kesepakatan dengan konsumen di Indonesia, maka perusahaan di Indonesia harus melanjutkan pembelian di luar negeri, baik kantor pusat maupun cabang lain di luar negeri. Inilah yang ditarget kantor pajak dengan istilah Kantor Perwakilan Dagang Asing atau KPDA. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tagipu 4 KMK 1994, penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang asing di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. 1% adalah penghasilan neto. Sedangkan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%. Sehingga 20% dikalikan dengan 1% sama dengan 0,4%. Tarif efektif pajak penghasilan bagi KPDA tersebut adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto. Perhatikan frasa yang digunakan di ketentuan ini, yakni nilai ekspor bruto. Kenapa menggunakan istilah nilai ekspor bruto? Jawabannya karena dilihat dari sisi kantor pusat yang melakukan ekspor ke Indonesia. Kalau dilihat dari sisi Indonesia disebut impor. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak melalui surat edaran nomor SE 2 PJ Pusenul 3 2008 memberikan penegasan bahwa wajib pajak luar negeri yang dimaksud adalah wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau representative office atau liaison office di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Dengan demikian, jika kantor pusat tempat pengekspor barang tersebut memiliki SKD dan terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, maka berlaku ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak berkomitmen untuk selalu menambah video-video dasar perpajakan supaya Anda paham dari pondasi pengetahuan perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Teruslah update informasi perpajakan Anda.